Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlewat tahun demi tahun, tapi kita masih diizinkan oleh Allah untuk melakukan sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir di sholat subuh berjamaah, ini merupakan salah satu bukti nyata kalau Allah ingin tetap menjadikan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga hal ini adalah pertanda baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita tambahan taufik dan hidayah, kekuatan zahiran wal batinan, agar kita bisa mengisi sisa umur hidup kita yang tidak lama lagi ini, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Dan semoga nanti di akhir hayat, detik-detik akhir kita meninggalkan dunia yang fana ini, semoga kita kembali bisa mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat lan salam selalu kita haturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita wasrim wa frame berhak syafaatnya dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini Al-Bagir ingin menyampaikan satu permasalahan, yaitu sebagai bentuk muhasabah, yaitu kita menghitung-hitung perjalanan hidup kita di dunia ini, yang mana sudah 1 tahun kita lampaui, dan berarti 1 tahun tersebut jarak kita ke alam kubur makin dekat. Itu pasti. Ada yang berani protes nggak kira-kira? Nggak berani sudah ya? Itu pasti. Nah, sekarang permasalahannya, jangan kita cuma memaknai al-qabru, kubur, tidak. Tetapi Rasulullah SAW berwasiat. Apa itu kubur? Dalam satu riwayat hadis disebutkan, inna sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sahabat mengatakan sesungguhnya aku dengar Rasulullah SAW bersabda al-qabru. Kanjeng Nabi mengatakan kubur tersebut apa? Awwalu manzilin minal manazil akhirah. Kubur tersebut adalah tempat pertama dari apa? Perjalanan kita akhirat. Nah, kita ini kan sekarang di dunia toh. Nah, alam akhirat tersebut itu tidak ada batasnya. Sedangkan dunia ini, kalau Kanjeng Nabi mengatakan akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Dunia ini paling singkat. Umurnya umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi setelah itu begitu akhirat, pertanda pertama akhirat seseorang itu begitu dia meninggal dunia, berarti dia ini adalah sudah masuk periode akhirat dan tidak ada ujungnya. Dan ternyata tempat pertama awal akhirat kita adalah di kubur. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaruhu minhu. Siapa saja orang yang selamat di alam kubur, yang selamat, maka seterusnya maka akan lebih mudah, lebih selamat. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Siapa saja yang naudzubillah mendalik, begitu masuk kubur tidak selamat, maka setelahnya lebih susah, lebih nggak selamat seterusnya. Berarti apa? Berarti alam kubur ini merupakan alam yang paling menentukan besok selamat atau tidak. Dan ternyata alam kubur tersebut ini ternyata buat kita loh. Ini alam yang paling cepat yang kita akan tempati. Kenapa saya berani mengatakan yang paling cepat? Ya tadi Kanjeng Nabi kan mengingatkan kepada kita. Umurnya umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ini tidak terasa, sehingga mari kita gunakan semaksimal mungkin. Al-Fakir berani mengatakan semaksimal mungkin umur kita yang tinggal sisa sedikit ini buat menyiapkan segala sesuatu agar alam kubur kita ini selamat.
Kenapa? Saya ulangi kembali. Kenapa? Kalau alam kubur ini selamat, maka seterusnya mudah. Tapi sebaliknya, kalau nggak selamat, seterusnya akan sulit. Nah, dengan sisa umur hidup kita yang nggak lama lagi ini, pastikan kita ini begitu masuk alam kubur selamat. Nah, mari sama-sama kita bahas daripada sesuatu hal yang berkaitan dengan amalia-amalia, semoga kita selamat di alam kubur tersebut. Seperti itu ya. Pertama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan al-qabru, kuburan tersebut imma raudatum min riyadil jannah wa imma hufratum min hufarin nar. Di awal hadis Rasulullah SAW bersabda, kubur yang besok kita tempati itu cuma ada 2 tempat, 2 kamar. Terkadang alam kubur tersebut bisa menjadi taman-taman surga, dan terkadang kubur tersebut, naudzubillah min dzalik, bisa menjadi lubang-lubang neraka. Rasulullah SAW sudah bersabda, "Ija wudi'at janazatu wahtamalaha ar-rijalu fa in kanat solihatan." Qalat. Coba hadis ini dimat. Tatkala jenazah sudah diletakkan dan orang-orang akan menggotongnya ke dalam kubur, dikubur, ya, lagi digotong. Nah, fa in kanat solihatan, kalau orang yang digotong tersebut tergolong orang yang soleh. Orang soleh ini yang menjalankan syariat, fardunya beres sudah, sunnahnya dikejar sudah, lalu biru walidain, lalu banyak sedekah dan sebagainya. Oh, serawungan sama masyarakat, orangnya masya Allah solihatan. Maka orang soleh tersebut yang digotong, yang mau dibawa kubur berkata, cuma kita nggak dengar, ya, karena sebagai bentuk rahmatnya Allah. Yang dengar sudah alam ruh sudah. Apa perkataannya? Qaddimuni, qaddimuni, ayo cepat aku dikubur, cepat, cepat. Dia minta segerakan dikubur cepat. Kenapa? Karena kuburnya ini taman-taman surga, jauh lebih indah daripada dunia yang ditempatinya. Ini gampang kita lihat. Kalau ada orang-orang yang bisa dekat sama Allah, meninggal dunia, itu kalau begitu digotong kerandanya, itu lari seperti lari. Cepat sekali seperti itu prosesnya, seperti itu. Karena apa? Tahu tempatnya taman-taman surga. Lalu berikutnya, wa in kanat ghairu sholihatin, naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana nasibnya kalau jenazah tersebut bukan orang soleh? Sholat kadang-kadang, puasa ya sakenai sudah, lalu mabuk, lalu zina dan sebagainya, syariat ditinggalkan. Kalau orang tersebut bukan orang soleh, qalat, maka dia berkata, sama apa perkataannya? Ya wailaha ila aina tasabuna biha. Celaka aku, engkau mau bawa aku kemana? Riwayat yang lain ujungnya mengatakan apa? Akhiruni. Jangan buru-buru, mau dibawa kemana aku, celaka aku. Itu teriakannya. Kenapa? Karena dia tahu begitu dimasukkan ke dalam lubang kubur, itu merupakan lubang-lubang neraka baginya. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana? Maka dari riwayat disebutkan fal'ula, yang pertama, yudayiku alaihil qabru hatta taktalifa adla'uhu. Maka begitu dia dimasukkan ke dalam kubur, setelah semuanya jalan semua, maka kubur tersebut akan menyempit, dipres, dijepit, sehingga tulang-tulangnya ini, kalau dalam bahasa Jawanya ini pateng plesek, dijepit, sehingga hancur berantakan tulang-tulangnya. Wasaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihil qabru naran yataqallabu alal jamri lailan wa naharon. Yang kedua, setelah dihempit oleh kubur tersebut, maka dalam kubur tersebut dinyalakan api yang menyala-nyala, dan sifatnya api tersebut yataqallabu alal jamri, yaitu geni molo yang menyala-nyala, mulet-mulet ini apa namanya, melilit itu. Jadi bukan cuma dari bawah ke atas, tapi muter apinya sepanjang malam dan sepanjang siang, tidak putus-putus. Jadi dalam kuburnya ini diobong. Dalam rawat riwayat hadis Kanjeng Nabi mengatakan apa? Aku tidak melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur.
Karena seperti itulah kondisinya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mari sama-sama sekarang kita ini merenungkan apa yang terjadi di kubur tersebut. Ini baru 2 riwayat, sedangkan riwayat yang lain banyak. Bagaimana kejadian di kubur. Kanjeng Nabi ini nggak mau kita ini terkena yaitu siksa kubur. Sehingga Kanjeng Nabi nasihati kepada kita. Dan nasihat tersebut termaktub dalam kitab riwayat hadis yang kitabnya saya bawa ini, agar kita semua ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi begitu meninggal dunia, termasuk orang yang jenazahnya waktu saat kita diangkat, kita ini ucapannya apa? Qaddimuni. Ayo cepatkan. Kenapa? Kita ini kuburnya taman-taman surga. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk persiapan tempat kita yang paling dekat yang kita akan datangi? Di sini Kanjeng Nabi mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksirul isti'azata min azabil qabri. Nah, ini hadisnya luar biasa. Ada bentuk balaghah, ada bentuk bahasa yang indah. Kanjeng Nabi mengatakan, yaitu apa? Aku loh memperbanyak minta perlindungan siksa kubur kepada Allah. Lah kenapa? Loh Kanjeng Nabi saja tidak mungkin ada siksa kubur, pemegang kunci surga, nggak punya salah maksum. Berarti apa? Kalau Kanjeng Nabi melakukan minta perlindungan terhadap siksa kubur, berarti awak dewe harusnya apa? Harus lebih banyak. Itu maksudnya. Sehingga Kanjeng Nabi nyontoi, berarti kita apa? Kita ini harusnya jauh lebih banyak minta perlindungan daripada siksa kubur. Lah, hadisnya disambung dengan apa? Wa amarobiha. Dan aku perintahkan untuk kita minta perlindungan dari siksa kubur, salah satunya fit du'ai. Dalam kita berdoa. Alladzi, doa tersebut ba'dat tasahudi min kulli sholatin. Ternyata Kanjeng Nabi mengajarkan kita amalan. Mintalah perlindungan dari siksa kubur, di mana siksa kubur itu doanya yang kita baca, yaitu saat setelah kita membaca tahiyat akhir. Kita tahiyat akhir nih, fil alamina innaka hamidum. Jangan salam, ada doa. Ada doa di situ. Tapi sifatnya apa? Min kulli sholatin. Setiap saben-saben sholat. Berarti doa tersebut dibaca bukan cuma setelah sholat fardu aja. Karena perintahnya fi kulli sholatin. Jadi nggak memandang fardu ataupun sunnah. Ya. Nah, apa doanya tersebut? Nah, setelah kita fil alamina innaka hamidum majid, maka tambah doa ini. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya a'udzubika, minta perlindungan kepadamu ya Allah, min azabi jahannam, dari siksa jahannam, wa min azabil qabri, dari perlindungan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari minta perlindungan fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari perlindungan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal, wa minal maghromi wal maqsam, dari minta perlindungan dari segala macam bentuk dosa dan bentuk-bentuk hutang. Allahumma firli, ya Allah ampuni saya, zunubi, semua bentuk dosa saya ya Allah, ma qadamtu, dari dosa yang dulu pernah saya perbuat, wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang yang akan saya perbuat, wa ma asfartu, dosa yang saya lakukan secara tersembunyi, wa ma a'lantu, dosa-dosa yang saya berbuat terang-terangan tanpa malu kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala, wa ma asraftu, dari dosa-dosa yang saya kerjakan yaitu berlebihan, dosanya sudah terlalu berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dosa ya Allah yang engkau lebih mengetahui daripada aku ya Allah, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ini asmaul husna. Engkau adalah zat yang tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Ini dibaca fi kulli sholatin, dan ini diperintah oleh Kanjeng Nabi. Kenapa kita tidak membaca doa tersebut? Ini paling menentukan, dan Kanjeng Nabi memerintahkan wa amra bihi, dan aku perintahkan baca doa ini loh. Nah, maka dari itu nanti
Kapan sih kita mau mulai baca doa ini? Nanti duha ini baca. Setelah itu apa? Qobliyatan duhur baca. Duhur baca. Ba'diyatan duhur baca. Seterusnya baca. Jangan sampai tadi baca. Fikuli sholatin. Saben-saben sholat. Bukan disebutkan fardu tok. Tidak, saben-saben sholat. Enten ya? Ayo, mari kita baca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita baca bareng-bareng ya. Nah. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid dajjal wa minal maghribi wal maqsam. Allahumma firli junubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Lalu yang kedua Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar kubur kita ini jadi taman-taman surga. Mumpung masih hidup, Kanjeng Nabi mengatakan suratul tabarok hiya mani'atu min azabil qabri. Kanjeng Nabi mengatakan surat Tabarok Al-Mulk awal juz 29. Kalau dibaca paling cuma 2 menit 3 menit. Itu adalah pencegah daripada azab kubur. Ulama mengatakan diterangkan keutamaan bagaimana cara mengamalkan surat Tabarok tersebut. Dibaca setelah sholat maghrib, setelah zikir selesai, setelah ba'diyatan maghrib, antara maghrib sama isya dibaca 2 menit atau 3 menit selama-lamanya. Kapan dia bacanya? Fikul yaum, fikul lail, setiap malam. Seandainya loh ya, maghrib kita nggak sempat baca, ada tamu, memuliakan tamu ini kan ibadah, maka isya dibaca. Kalau seandainya isya kita capek, lupa, bangun subuh dibaca. Kalau subuh ada kegiatan lagi, duha dibaca. Kalau duha lali, duhur dibaca. Berarti apa? Maknanya ulama tersebut mengatakan apa? Jangan sampai satu hari 24 jam tidak baca surat Al-Mulk. Paham sampai sini ya? Yang pertama, untuk mempersiapkan kita daripada siksa kubur, yaitu pertama doa pada tahiyat. Tadi ya, bahaya. Yang kedua, amaliyah kita itu apa? Jangan sampai kita tidak apa? Membaca surat Al-Mulk antara maghrib sampai isya. 1 hari 1 kali. Sampai sini paham ya? Yang ketiga, amaliyah kita yang ketiga. Ini ada hubungannya dengan sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu apa? Shadaqatus sir tutfi'u ghadabarobi. Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat hadis, ini amaliyah kita sehari-hari. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Sedekah sir itu dapat meredam murkanya Allah. Saya ulangi kembali, shadaqatus siri tutfi'u ghadabarobi. Sedekah sir itu dapat meredam murkanya Allah. Sekarang ngapunten sih. Simbol murkanya Allah, simbol kemarahannya Allah, maka Allah menciptakan neraka. Simbol kemurkaannya Allah, maka Allah menciptakan siksa kubur. Kenapa? Allah murka. Jadi apa? Diciptakanlah siksa kubur, diciptakanlah api neraka, diciptakanlah sirat dan sebagainya. Ini yang merupakan simbol kemurkaannya Allah. Nah sekarang hadis tersebut apa? Dimat. Sedekah sir dapat meredam kemurkaannya Allah. Berarti kalau ada orang yang melakukan sedekah sir, berarti apa? Allah saja murka, apalagi nerakanya. Allah saja diredam, tidak jadi marah, apalagi nerakanya padam, nggak ada sisa kubur. Jadi kalau ada orang yang melakukan sedekah sir, Allah ini nggak jadi marah, sehingga semua simbol kemurkaannya Allah menjadi padam. Paham maksudnya sampai sini? Berarti apa? Pastikan kita ini kalau bisa setiap hari melakukan sedekah sir.
Belum tentu hari itu kita meninggal dunia. Sehingga begitu kita melakukan sedekah sir, kita dipanggil sama Allah, sehingga Allah ini murkanya padam, sehingga seluruh simbol kemurkaannya Allah padam. Neraka padam, sisa kubur tidak ada, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan, apa sedekah sir? Sedekah sir ini kita melakukan segala sesuatu kebaikan yang ditujukan kepada orang, tetapi kebaikan kita ini yang tahu cuma kita dengan Allah. Sir ini rahasia. Lalu bagaimana caranya? Gampangnya pol. Sekarang coba, apa profesi kita di dunia? Coba, katakan kita dokter. Kita dokter misalnya. Misalnya saya dokter. Saya lagi periksa pasien. Kebetulan pasiennya kelihatannya secara dohir orang nggak punya ini. Kalau misalnya setiap periksa saya biasanya 100.000. Kalau saya mau sedekah sir, maka begitu ditanya, Pak dokter berapa? 25.000. Berarti apa? Dia melakukan sedekah 75.000 tanpa diketahui oleh pasiennya tersebut. Itu sir namanya. Kalau kita pedagang soto, pedagang bakso misalnya, yang beli kita ini kelihatannya ini kurang mampu misalnya. Biasanya kalau satu porsi 10.000, pentolnya loro, kita kasih telu. Itu sir namanya. Apalagi sedekah sir yang kita lakukan. Jangan kalau belanja ke pasar belanja. Cari pedagang yang kira-kira yang nggak mampu, yang jualannya cuma di emper, bukannya punya toko. Paham maksudnya ya? Nah, nanti begitu nyang-nyangan, ini pedagangnya mungkin mbok-mbok yang kayak seperti itulah. Bukan saya menghina secara ekonomi, bukan. Tapi niatnya mau sedekah sir. Mereka jenengan toko berambang. Bu, berambangnya berapa bu? Ibunya bilang 10.000. Jenengan pura-pura nggak dengar. Berapa bu? 15.000. 10.000, 15.000, jenengan siapkan duitnya, kasih 15.000, jalan langsung. Ini nama sir. Gampang mbak, bu kira-kira. Nah, apalagi kalau di masjid ini lebih gampang lagi. Jenengan kalau seandainya ke sini bawa uang, nggak ada orang masukin, itu sir. Ya, jenengan pergi waktu duha di sini nggak ada orang masuk, ini sir. Karena yang sirnya yang tahu hanya Allah dengan kita. Seperti itu. Paham ya? Ini yang ketiga. Yang keempat. Ini adalah ucapan harian kita yang dianggap sepele ternyata fatal. Yaitu coba kita melihat riwayat di riwayatnya ya. Di sini disebutkan wa balagana annahu ruwiya ba'dul fil manami fasu'ila an halihi faqala istaqbalani malakun bisihabin min nari liyukhriqa bihi wajhi faqala fulanun minal ahya'i rahimallahu fulanan fatufiya zalika sihab. Nah, ini ada disudutkan di sini ada kabar yaitu orang yang sedang mau disisa kubur. Dia didatangi malaikat bisihabin min narin liyukhriqa bi wajhi. Malaikat tersebut ini salah satu bentuk sisa kubur. Malaikat tersebut membawa meteor dari api mau dilemparkan ke wajahnya untuk disiksa. Jadi meteor dari api bentuk seperti apa Allah alam. Mau dilemparkan ke mukanya untuk disisa. Ya. Lalu faqala fulanun minal ahyahi. Lalu ada kejadian yang terpisah, yaitu ada orang yang masih hidup. Ada orang yang masih hidup ngerasani orang yang meninggal dunia. Pernah nggak kita ngerasani orang yang meninggal dunia? Oh, almarhum Bapak Haji Agus Subiantoro, Masya Allah. Beliau tersebut orang yang baik, luar biasa dan sebagainya. Itu ngerasani. Ya, seperti itu. Apa rasan-rasan orang yang mahir hidup tersebut? Dia menyebutkan rahimallahu fulanan. Kalau bahasa Indonesianya, kalau kita menyebut nama orang yang sudah meninggal dunia, mestinya jangan langsung sebut namanya, kasih titel. Apa titelnya? Kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Ini doa. Almarhum itu apa? Semoga Allah memberikan rahmat. Almarhumah, semoga Allah memberikan rahmat kepada ibu itu. Nah, begitu orang yang di dunia yang masih hidup mengatakan rahimallahu fulanan, apa yang terjadi? Fatufiya zalika sihab, maka detik itu apinya langsung padam. Jadi malaikatnya nggak bisa nyiksa langsung. Sehingga mohon maaf, biasakan kita kalau nyebut nama orang tua kita, saudara kita, suami kita, istri kita, siapapun kerabat-kerabat kita, teman kita,
Kalau yang sudah meninggal dunia, tambahi almarhumah tambahi. Dan ini bukan perkara sepele, ini masuk syariat ini. Karena almarhum itu adalah doa. Almarhumah ini doa, tapi jangan kebablasan. Yang berhak mendapat titel tersebut orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi kalau bukan, ini tidak boleh dikasih titel almarhum, tidak boleh. Tidak boleh, karena dia sudah terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti tertolak, dan yang mengucapkan juga dosa. Nah, kadang-kadang kan di koran kan ada pejabat anu yang bukan muslim ditulisin almarhum, tidak boleh. Paham ya? Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu yang kita lakukan agar kubur kita menjadi taman-taman surga, mumpung belum telat. Yaitu dalam kitab Fathul Mu'in, ini disebutkan man ahoza min turabil qabri halat dafni biyadihi wa qara'a alaihi inna anzalnahu fil lailatul qadar sab'a marra wa ja'alahu ma'al mayyiti fil kufnihi au qabrihi lam yu'azzab zalikal mayyitu fi qabri. Nah, ini kita wasiatkan kepada anak turun kita. Terkadang biasanya kan orang tua meninggal lebih dulu. Kasih ini satu wasiat kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada suami kita. Siapa yang meninggal lebih dunia lebih. Riwayatnya disebutkan, siapa saja orang memegang tanah kubur saat berlangsungnya saat berlangsungnya penguburan jenazah dengan tangannya. Maksudnya gini, kalau misalnya lubang galian kubur sudah dibuat, yang masuk dalam kan 3 toh. Satu di kepala, satu di perut, satu di kaki toh. Yang di atas kan ngelilingi toh. Nah, baik yang di bawah atau di atas, kalau yang di bawah sebelum ditutup pakai papan, maka yang di bawah itu ngambil tanah kuburannya, bawa kiri, bawa kanan diambil. Lalu wa qara'a alaihi inna anzalnahu fil lailatul qadar sab'a marrah. Dibacakan 7 kali inna anzalnahu fil lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi sanatin tanzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar 7 kali. Yang di atas ambil yang tumpukan galian tadi, ambil baca 7 kali. Ya. Setelah itu wajalahu mal mayyiti fi kafnihi, maka yang di bawah setelah dibaca 7 kali disepirkan ke kain kafannya. Yang di atas au qabrihi, yang di atas begitu ditutup pakai papan, digali kuburnya kan diuruk toh, dicampurkan dengan tanah kuburan, dicampur gitu. Kalau itu dilakukan, lam yu'azzab zalikal mayyitu fi qabrihi. Sekali-kali mayit yang dikubur tersebut tidak akan kena azab kubur. Nah, ini jenengan wasiat kepada anak. Nah, kalau bapak besok meninggal, ini lakukan amalia ini. Istri istri kan enggak makruh untuk ikut kubur ya, haram untuk ikut kubur saat penguburan. Kepada siapa lagi kalau ibunya, kepada suaminya. Pak, kalau saya meninggal dunia, ini Pak, amalkan. Mana anak, kerabat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya orang tersebut tidak mengerti, maka kita bantulah. Karena ini amalannya luar biasa. Sekali-kali kalau kita lakukan tersebut, lam yu'azzab zalikal mayyitu fi qabri. Sekali-kali tidak akan diazab mayit tersebut saat dikubur. Jadi gampang sekali. Yang dibawa ambil, baca tanah kuburnya tersebut, baca inna anzalnahu fil qadar 7 kali, sepiurkan ke kain kafannya, setelah ditutup, naik orang 3 atas, yang di atas ambil kubur, dicampurkan dengan tanah kuburan. Paham sampai sini ya? Saya tambahkan sedikit ya. Lalu bagaimana kalau yang sudah kadung? Kadung itu maksudnya bagaimana? Nah, di sini ini kemurahannya syariat. Yang dulu nggak tahu ya sudah. Tapi kalau kita besok ziarah kubur, ya yaitu kita qadha. Ambil tanah kuburannya tersebut, jangan bacakan balik ke meneh. Ambil tanah kubur, bacakan balik ke meneh. Paham sampai sini? Ya, timbangnya orang diqadha. Ya, karena sholat fardu saja yang tinggalkan diqadha. Sholat sunnah pun bisa diqadha. Nah, hal-hal amaliyah kebaikan kalau ditinggalkan karena kita baru tahu, maka itu bisa diqadha. Ini amalan ini kalau bisa dikerjakan, kalau bisa loh ya, seumur hidup sekali. Jangan sampai lewat. Karena hubungannya dawa dengan azab kubur tersebut.
Akhraja ashabuna akhraja ashaba Nabiyu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla ba'dal maghribi, siapa saja yang sholat setelah sholat fardu maghrib, rakaataini fi lailil jumu'ati, 2 rakaat setelah subuh, setelah maghrib pada malam Jumat. Jadi ini habis malam Jumat ini, misalnya ini hari Kamis ya, besok nanti malam kan malam Jumat toh. Itu sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat tersebut bisa jenengan bacanya ini ba'diyatan maghrib bisa. Atau setelah ba'diyat maghrib jenengan berdiri lagi 2 rakaat sholat awabin boleh, terserah sudah. Ya, kalau jenengan nggak mau melakukan sholat setelah ba'diyatan maghrib terserah, tapi lakukanlah pada ba'diyatan maghrib malam Jumat. 2 rakaat sama. Yaqra'u fi kulli wahidatin minhuma, dan bacaannya setiap rakaat podo. Yaitu apa? Fatihatul kitab marrah. Biasa Fatihah. Ya, Fatihah kan wajib. Nah, setelah Fatihah suratnya ini loh yang beda. Apa suratnya? Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis. 15 kali. Ini masih mending ditulis sama musonefnya 15 kali. Kalau musonefnya salah ditambah titik 1 kan 150 berarti ya. Cepet Bu, cepet. Ya. Nah, ini rakaat pertama, kedua sama. Rakaat pertama sama kedua sama. Disebutkan apa? Orang yang melakukan itu, ingat ya, 2 rakaat setelah maghrib khususnya malam Jumat toh. Wes, kalau enggak kuat setiap malam Jumat seumur hidup sekali, weh. Hawanallahu alaihi sakaratul maut. Yang pertama, maka dia akan dimudahkan sakaratul maut. Kenapa disebut sakaratul maut? Karena Kanjeng Nabi ini waktu pas mau meninggal dunia, ya, Kanjeng Nabi ini apa? Malaikat Israel ini pamit, ya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah untuk mengambil ruhmu. Itu kata Allah, itu kalau engkau mau, kalau enggak mau pun enggak jadi. Ditawarin, mau enggak sekarang meninggal? Kalau engkau enggak mau, ya aku enggak mau. Itu berlaku cuma kepada Kanjeng Nabi loh ya, orang yang awak dewi. Ya awak dewi udah ditakoni bedol langsung istilah seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Lalu Kanjeng Nabi itu ruhnya tersebut di malaikat Israel izin, ya Rasulullah, aku menyambutmu ruhmu ini. Itu dengan cara yang paling halus. Ulama menggambarkan cara paling halus bagaimana? Itu kalau ada benang ditumpuk sama tepung, maka benangnya ditarik, tepungnya orang kantil babar belas. Halusnya kayak apa? Pelan sekali. Kanjeng Nabi aja dengan cara yang paling halus keringetan dan mengatakan la ilaha illallah innal mautis sakrat. La ilaha, sesungguhnya kematian ini pedih. Sehingga keringetnya Kanjeng Nabi keluar. Lah apalagi awak dewe. Nah seperti itu. Nah sehingga orang ini perlu saat sakaratul maut ini gampang, ringan. Sehingga kalau ada yang talqin, orang kalau meninggal dunia kan mesti dituntun ya enggak? Allah. Kalau misalnya nggak kuat juga seperti itu toh. Jadi kalau misal sakaratul maut kita ini ringan, ini kita bisa diajak orang kalau lagi sehat kan diajak bicara kan bisa. Nah itu loh. Jadi orang yang melakukan sholat tersebut maka sakaratul mautnya akan mudah, ringan, tidak sakit. Nah ini penting sholat ini ya. Lalu apa lagi? Wa a'adzahu min adzabil qabri. Maka ingat, maka akan dilindungi dari siksa kubur. Yang berikutnya, wa yassarallahu jawaza ala sirati yaumal qiyamah. Dan dia ini besok akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Dengan selamat. Sering kali kita mendengarkan jembatan Shiratal Mustaqim, tapi kita tidak paham definisinya. Tuluhu alfu sanati. Panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim 1000 tahun su'udan, naik 1000 tahun dengan jalan yang biasa 1000 tahun.
Wa alfu habuton, sampai puncaknya turun lagi 1000 tahun. Wa alfu istiwaan, 1000 tahun kembali datar. Berarti jembatan Shiratal Mustaqim kalau jalan biasa 3000 tahun. Ya. Lalu disebutkan adaku minasya'rati. Lalu tipisnya jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih lembut daripada rambut. Wa hada minasyaifi, dan tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Berarti kalau Shiratal Mustaqim ini tajamnya seperti pedang, begitu kita melapakkan sakit, loncatnya ke kiri atau ke kanan kira-kira? Bisa ke kiri ke kanan, tapi mendaratnya di mana kira-kira? Naudzubillah min dzalik. Enggak mungkin selamat sudah. Lah ini di bawahnya jahanam dan panjangnya 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar. Maka dari itu, Bu, ayo kita cari amalia-amalia yang menyelamatkan. Salah satu di antaranya adalah sholat sunnah ba'dal maghrib malam Jumat 2 rakaat tok, bacaannya Fatihah dan iza zilzalaha 15 kali setiap rakaat pertama dan kedua, seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Semoga yang amalan-amalan yang sedikit ini bisa kita amalkan ya. Ingat, yang pertama baca doa setelah tahiyat akhir, kedua surat Tabarak, yang ketiga sedekah sir, keempat tolonglah orang-orang yang meninggal dunia dengan kita doakan. Salah satunya yang dianggap sepele, yaitu selalu kita menyebutkan almarhum atau almarhum. Ya, lalu kita waktu mengantarkan kubur baca inna anzalna fil qadar berapa kali? 7 kali kita syepirkan di kain kafannya atau campur kuburan. Bagi yang sudah kelewat kita kodok, kita ambil, balikan lagi tanah. Seperti itu. Dan sholat malam Jumat 2 rakaat tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biqabul sirril Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.